Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, dimanapun saudara berada pada pagi hari ini. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan topik bersikap berserah kepada Tuhan. Bersikap berserah kepada Tuhan. Mari kita akan membaca ayat firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-37 ayatnya yang kelima. Mazmur pasal 37 ayatnya yang kelima. Serahkanlah dirimu, hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, Ia akan bertindak. Saudara-saudari yang saya kasihi, mengapa kita harus bersikap berserah kepada Tuhan? Ya, dalam beberapa hari ini saya mengajar kepada kita bagaimana kita tetap teguh, tidak goyah. Sebaliknya kita harus bersikap waspada dan tidak lengah. Salah satu yang pertama kemarin saya sudah ajarkan bagaimana kita harus sungguh-sungguh mengandalkan Dia. Ya. Hidup di dalam pengandalan akan Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, kemarin saya berkata kita harus bersikap waspada. Ini sangat penting untuk tetap teguh dan tidak goyah. Hal yang pertama kita harus bersikap waspada. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana kita tetap teguh dan tidak goyah, yaitu kita harus bersikap berserah kepada Tuhan. Amin saudara. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Sekali lagi, mengapa kita harus bersikap berserah kepada Tuhan? Karena Dialah penolong kita, saudara. Di saat kita tidak berdaya, kita tidak usah putus asa. Di saat kita tidak mampu menghadapi beratnya kesukaran hidup yang mungkin menghadang, kita tidak perlu kehilangan pengharapan, saudara. Karena sesungguhnya Tuhan adalah penolong yang dapat diandalkan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, penting bagi kita untuk memiliki sikap berserah kepada Tuhan. Ya. Kita perlu memiliki penyerahan diri penuh kepada Tuhan supaya hidup kita sesuai dengan kehendak dan rencananya, saudara. Memang tidak mudah. Ya, sebagai manusia kita seringkali cenderung mengandalkan kekuatan dan kepintaran kita, intelektualitas kita, kemampuan diri kita dibanding tunduk kepada Tuhan, dibanding tunduk kepada kehendak Tuhan, dibanding tunduk kepada rencana-rencana Tuhan. Kita lebih nyaman dengan rencana kita, kita lebih tunduk kepada hal-hal yang kita pikir itu pasti akan berhasil. Saudara, Alkitab mengatakan kepada kita di dalam Yeremia pasal 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Terkutuk, saudara. Pagi hari ini kita perlu hidup kita mendekat kepada Tuhan, tidak menjauh kepada Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasihi, itulah pentingnya mengapa kita harus memiliki sikap berserah kepada Tuhan. Pagi ini berita baiknya kepada kita adalah Allah sanggup melakukan segala sesuatu lebih daripada yang mampu kita kerjakan, saudara. Lebih daripada yang mampu kita kerjakan. Itulah sebabnya kita harus bersikap berserah kepada Tuhan. Karena kabar baik ini telah meneguhkan kita bahwa Dia mampu. Dia mampu melakukan segala sesuatu lebih daripada apa yang mampu kita pikirkan, lebih daripada apa yang mampu kita kerjakan, lebih daripada apa yang mampu kita rencanakan, lebih daripada apa yang mampu kita lakukan, saudara. Dia mampu, Allah mampu. Kenapa? Kuasanya tidak terbatas, sehingga tantangan sebesar apapun yang kita alami dalam kehidupan ini tidak adalah yang sukar bagi Allah untuk menyelesaikannya bagi kita, saudara. Kesulitan seberat apapun yang kau hadapi hari-hari ini,
Ya, rintangan apapun yang mungkin begitu rumit bagimu pada hari-hari ini, bagi Allah itu tidak masalah. Bagi Dia mampu melakukan lebih daripada apa yang kita pikirkan. Dia mampu membereskannya kepada kita, saudara. Oleh karena itu, apabila kita berserah kepada Tuhan di dalam iman kepadanya, bergantung serta berharap hanya kepadanya, maka kita akan disanggupkannya untuk mengatasi kesukaran yang besar ataupun yang kecil ataupun yang bahkan mungkin belum terjadi. Ya, Tuhan mampu. Dia akan menyanggupkan kita, saudara. Orang yang berserah kepada Tuhan tidak akan dikecewakannya. Itulah sebabnya kita harus percaya kepada Tuhan. Karena percaya kepada Tuhan berarti membawa segala sesuatu kepadanya di dalam doa dan permohonan kita, saudara. Saudara-saudari yang saya kasihi, Tuhan berkata kepada kita di dalam Matius pasal 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Pada saat kita berserah dan percaya kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan membawa kita menuju setiap jawaban-jawaban doa kita. Dia akan membawa segala sesuatu yang akan menjadi harapan-harapan kita. Bahkan kita akan memiliki hak istimewa, hak untuk meminta. Maka apapun yang kita minta, apapun yang diinginkan oleh hatimu, Dia akan berikan kepadamu, saudara. Apapun yang engkau cari, Tuhan akan membuat engkau mendapatkannya. Apapun yang engkau harapkan, Tuhan bukakan jalan bagimu. Dia akan bukakan bagimu, saudara. Yang perlu kita lakukan, miliki sikap berserah kepada Tuhan. Sikap berserah kepada Tuhan ini sangat penting, saudara. Ya, karena dengan demikian, ketika kita bersikap berserah kepada Tuhan, maka sesungguhnya hidup kita sedang kita gantungkan sepenuhnya kepadanya. Ayat nas firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, ya sekali lagi yang berkata kepada kita bahwa serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ini adalah berita baik kepada kita. Daud ketika dia menggambarkan tentang penyerahan hidupnya di dalam ayat ini, saudara, di mana ia yakin bahwa perlindungan, rasa aman, tindakan-tindakan Tuhan akan membawa dia ke dalam jalan-jalan kemenangan. Itulah sebabnya dia berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Dia akan bertindak, saudara. Bahkan Daud menambahkan di dalam Mazmur pasal ke-31, dia berkata, sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Saudara-saudari yang saya kasihi, kalau Tuhan adalah tempat perlindungan kita, kalau Tuhan adalah kota benteng hidup kita, pertahanan kita, bukit batu kita, Dia adalah penuntun dan pembimbing hidup kita, maka apapun yang menjadi hal-hal yang mungkin akan menjerat kita, yang akan dipasang untuk membuat kita jatuh oleh iblis, Dia akan menyelamatkan kita. Dia akan meluputkan kita. Daud menyadari, ya, sebagai raja atas Israel bukanlah berarti Daud bebas dari masalah. Malah dia banyak mengalami kesesakan, penderitaan, melewati masa-masa yang sukar yang disebabkan oleh musuh-musuhnya. Ya saudara, bukan hal yang mudah bagi Daud. Ya, setiap saat musuh-musuhnya hendak menjatuhkan dia,
berusaha untuk mencelakakan dia. Tetapi Daud berkata, dia adalah Tuhan yang menjadi pelindungku, kata Daud. Dia adalah tempat kota bentengku, pertahananku. Pagi hari ini kita juga harus menjadikan Tuhan, menjadikan Dia sebagai kota benteng kita, pertahanan kita, tempat perlindungan kita. Amin, saudara. Inilah artinya kita harus memiliki sikap berserah kepada Tuhan. Sikap berserah kepada Tuhan. Bapak ibu saudara yang saya kasihi, bersikap berserah kepada Tuhan berarti kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan di segala keadaan. Baik suka maupun duka. Saat dalam masalah, penderitaan, sakit penyakit, mungkin kesulitan, ya, sedang diberkati atau tidak diberkati, atau sehat, ya, apapun, intinya apapun keadaanmu saudara, entahkah keadaanmu baik atau tidak, hari lepas hari, engkau harus berserahkan, menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, berserah penuh kepada Dia. Itulah artinya memiliki sikap berserah kepada Tuhan. Bukan berserah kepada Tuhan hanya pada waktu tertentu saja. Bukan pada saat-saat baik saja atau bahkan mungkin saat-saat sedang ada masalah maka engkau hendak berserah kepada Tuhan. Tidak, saudara. Yang dimaksud berserah kepada Tuhan, memiliki sikap berserah kepada Tuhan berarti kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan di segala keadaan, di segala waktu, saudara. Inilah yang disebut dengan tindakan iman, di mana kita mempercayakan hidup dan mempersilahkan Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita. Bukan iman yang setengah-setengah, saudara. Bukan iman musiman, tetapi iman yang utuh dan seluruhnya. Sikap berserah kepada Tuhan inilah yang akan membuat kita tetap teguh dan tidak goyah. Amin, saudara. Karena kita tahu bahwa penolong kita adalah Yesus. Ya, kita tahu kepada siapa kita menaruh pengharapan kita. Dia adalah Yesus. Dia adalah pribadi yang akan menolong dan menuntun kehidupan kita. Amin, saudara. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ya. Apapun keadaan, ya, apapun keadaan, Tuhan akan mampu menolong engkau. Baik Ibu Nurhayati Yati, kita akan berdoa nanti untuk suami ibu yang sedang sakit. Ya. Kita percaya Tuhan juga mampu menyembuhkan suami ibu. Dalam keadaan apapun. Ya. Saat ini melalui siaran langsung ini, Allah juga sedang melihat setiap kita. Ya, seperti Ibu Nurhayati Yati ini. Ya, atau siapapun saudara yang sedang melihat siaran ini. Tuhan tidak terbatas oleh jarak dan waktu. Ketika engkau meminta kepadanya, maka Dia akan memberikan kepadamu. Hari ini kita akan minta kesembuhan kepada Pak Erikson Simbolon, agar Tuhan menyembuhkan Pak Erikson Simbolon. Ya, di dalam nama Yesus. Itulah sebabnya kita tidak perlu khawatir tentang apapun juga. Sebaliknya kita menyerahkan khawatir kita kepada Tuhan, maka Dia akan memelihara kehidupan kita. Sekali lagi, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Amin, saudara. Tidak selama-lamanya. Ya, menurut kehendaknya Tuhan akan memberikan jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, pagi hari ini kita percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Menurut kehendaknya Tuhan akan melakukan sesuai dengan apa yang telah Dia rencanakan semula di dalam kehidupan kita. Di
Itulah sebabnya mari kita miliki sikap berserah kepada Tuhan. Miliki penyerahan penuh kepada Tuhan karena Dia tahu yang terbaik bagimu, saudara. Ya, tidak ada rancangannya yang gagal dan salah. Pertolongan Tuhan selalu indah pada waktunya. Asal kita punya sikap penyerahan diri penuh kepada Tuhan, taat dan berjalan dalam iman, maka niscaya Dia akan menolong kita tepat pada waktunya. Amin, saudara. Kiranya firman Tuhan pada pagi ini terus menguatkan kehidupan kita, sehingga kita tetap senantiasa teguh di dalam iman kepada Tuhan. Dan tidak menjadi lengah, namun tetap waspada. Amin, saudara, tetap waspada. Tuhan Yesus memberkati saudara. Bapak, Ibu, saudara